Assalamualaikum kawan-kawan Darlip semua. Teng 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 teng. Oke guys, sekarang kita mau kemana? Kan ini aku susah. Susah dipegangnya. Mau jatuh mulu dari tadi. Loh, masih kebuka? Oh, Budi. dan kita menuju Kurkun. Taruh di kursi roda aja ya kak. Ya mama bisa geser-geser kalau mau susah. Oke. iya dari sini aja. Betul. Kirain apaan? Kucing. Gede banget lagi. Itu nggak kena kak. Semalam aku ngeliat rating tertinggi, Pak. Langsung tayang ya hari ini juga. Jalan. Dari sini kan tadi. Oh, kalau dari dalam. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة
أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي خلق الزمان وفضل بعضه على بعض فخص بعض الشهور والأيام والليالي بمزايا وفضائل يعظم فيها الآخر والحسنات. أشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي بقوله وفعله إلى الرشاد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه هداة الأنام في الأنحاء البلاد. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى بفعل الطاعات. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن ثانيك هو الأبتر. وقال أيضا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada penghulu alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat Jama'il Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takwa yang sesungguhnya. Kita senantiasa melaksanakan, menjalankan dan mendirikan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, dan senantiasa kita menjauhi segala apa yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa hari yang mulia ini adalah momentum yang sangat bersejarah sepanjang hidup Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta putranya Ismail alaihissalam, yang dapat kita ambil hikmahnya di dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah salah satu dari 5 orang Rasul yang tergolong ulul azmi, yaitu Rasul yang dinilai mempunyai kelebihan di dalam keutamaan, ketabahan, dan sikap istiqamah di dalam berjuang. Dan melalui nasab beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan para nabi dan para rasul, sampai-sampai beliau dijuluki dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Bahkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun termasuk daripada zuriatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang pertama yang membangun monumen yang sangat mulia, yaitu Ka'bah Baitullah, di sebuah lembah yang tak bertuan, dan orang pertama pula yang menunaikan ibadah haji, juga berkhitan. Saya tidak bisa membayangkan pada saat itu. Menurut riwayat Abu Daud, beliau telah berusia 80 tahun melaksanakan daripada perintah khitan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan. Dan belum ada alat-alat lengkap untuk berkhitan. Yang ada hanya bongkahan batu yang diasah menjadi pisaunya. Karena memang itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi Ibrahim alaihissalam laksanakan dengan ikhlas dan lapang dada. Selesai itu, selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menguji Nabi Ibrahim alaihissalam tentang cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Rasul yang mendapatkan titel Khalilullah, Rasul yang cinta dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut satu riwayat, bahwa jauh Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum mempunyai putra, beliau pernah bersedekah 1000 ekor kambing dan 300 ekor unta, hadirin sekalian.
sehingga banyak manusia saat itu memujinya. Bahkan para malaikat pun ikut menyertai memuji tentang ibadah kesetiaannya Nabi Ibrahim alaihissalam dan cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga beliau tanpa terasa mengucapkan, jangankan 1000 ekor kambing dan 300 ekor unta, hadirin sekalian, anak pun jikalau aku punya dan Allah minta akan kupersembahkan demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam setelah dianugerahi keturunan yang bernama Ismail alaihissalam, ketika dalam usia yang mungkin sudah mampu dan sangat lucu-lucunya mungkin, maka Nabi Ibrahim saat itu bermimpi. Seraya Nabi Ibrahim mendengar, ya Ibrahim, bukti binuzrika, wahai Ibrahim, bayar daripada nazarmu. Pada tanggal yang ke-8 saat itu daripada bulan Zulhijjah, Nabi Ibrahim bangun tersentak. Beliau kaget, apa dimaksud mimpi? Benarkah ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, ataukah ini sebuah mimpi yang datang dari iblis laknatullah? Maka Nabi Ibrahim merenung saat itu tanggal 8, sehingga kita sebut dengan hari Tarwiyah. Tarwiyah adalah hari perenungan. Pada yang kedua, Nabi Ibrahim pun kembali dikejutkan dengan mimpinya, dengan mimpi yang sama. Ya Ibrahim, ukfi binuzrika, wahai Ibrahim, tunaikan, bayar nazarmu. Pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam sudah mulai mendapatkan titik terang. Jangan-jangan mungkin seperti itu, kurang lebih. Jangan-jangan apakah karena dulu ucapan saya sehingga Allah sekarang minta dan lagi daripada ucapan saya, qaul ataupun nazar saya. Nah, ini yang disebut dengan Yaumul Arafah, hari di mana Nabi Ibrahim mendapatkan hari punya titik terang ataupun pengetahuan, hadirin sekalian. Dan hari yang ketiga, Nabi Ibrahim pun dikejutkan lagi dengan mimpi yang selanjutnya, mimpi yang sama. Dan pada saat itu tanggal 10 langsung Nabi Ibrahim melaksanakan hari pengorbanan. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengawadikan di dalam surat As-Saffat ayat 102, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika dalam masa putranya, wahai anakku, semalam saya bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Coba bagaimana kau pikirkan pendapatmu? Wahai ayah, laksanakanlah apa yang jadi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kau diperintahkan olehnya, laksanakanlah. Semua jawaban daripada putra Nabi Ibrahim Ismail alaihissalam. Begitu mengharukan proses pengorbanan itu, terlebih lagi ketika Ismail dengan penuh tawakal memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada ayahnya, wahai ayah, ikatlah kaki dan tangan saya kuat-kuat agar gelepar tubuh saya tidak membuat ayah bimbang. Wahai ayah, telungkupkan tubuh saya sehingga muka menghadap ke tanah, dan supaya ayah tidak melihat wajah saya. Jagalah darah saya jangan sampai memerciki pakaian ayah, karena bisa menyebabkan perasaan iba.
sehingga akan mengurangi nilai daripada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baju saya yang berlumuran darah nanti bawalah pulang dan serahkan kepada ibu, dan sampaikanlah salam saya kepada ibu. Semoga beliau bersabar menerima ujian ini. Di dalam surat As-Saffat ayat selanjutnya, ayat 103 dan 107 sampai 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahwal bala'ul mubin wa fadainahu bi dzibhin 'azim. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya, dan kami panggillah dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu, dan sesungguhnya demikian kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan sembelihan yang sangat besar. Bahkan ada satu cerita, satu riwayat bahwa saat itu malaikat Jibril alaihissalam membawa seekor kibas, dan digantikannya Nabi Ismail alaihissalam dengan kibas yang dibawa oleh malaikat Jibril seraya beliau berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita selaku umat daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dianjurkan, bahkan diwajibkan pada saat-saat waktu tertentu ibadah haji misalnya, jika kita mampu kita diwajibkan. Bahkan korban pun saat itu kita mampu, kita wajib mengeluarkannya demi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada kisah singkat tadi, kalau orang Bekasi bilang, seandainya Nabi Ibrahim waktu itu jadi menyembelih anaknya, pertanyaannya, adakah kita masih yang memeluk agama Islam? Hadirin sekalian. Yang kedua, kalau masih, adakah yang mau mengorbankan putranya atau putrinya untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, karena itu maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, dan Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul kasih kepada hamba-hambanya. Dan Nabi Ibrahim hanya diuji sejauh mana dapat melaksanakan perintah Allah meskipun untuk mengorbankan putranya. Hadirin sekalian, cukup pada saat-saat itu yang sudah dia laksanakan dengan hati yang pasrah keduanya, maka Allah hentikan proses itu dan Allah gantikan dengan seekor kibas. Kalau kita mampu hadirin pada saat ini dan di hari tasyrik selanjutnya, silahkanlah kita berkorban, dan saya anjurkan berkorbanlah demi Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kepentingan-kepentingan yang lain. Di dalam surat Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalullah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak mencapai daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi nilai ketakwaan kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan atau bisa mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang demikianlah Allah tundukkan bagi kalian agar kalian dikabbirullah, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala,
atas segala apa yang Allah berikan petunjuk kepada kalian, dan berikanlah kabar bagi orang-orang yang selalu berbuat baik. Sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Qulna ya Rasulullah, ma hadhihi wahi?" Qala sunnatu abikum Ibrahim alaihi salam. Qala kunna fama lana minha ya Rasulullah. Qala bi kulli sya'ratin hasanatin. Qulna ya Rasulullah fas-sufuf. Qala fa kullu sya'ratin min as-sufuf hasanah. Kata beliau, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu kurban atau pengorbanan?" Maka Rasul menjawab, "Itu adalah sunnah bapakmu Ibrahim alaihissalam." Lantas apa kepentingan dan keuntungan bagi kita ya Rasulullah? Maka daripada setiap helai bulunya itu dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni satu kebaikan. Satu helai daripada rambutnya satu kebaikan. Bagaimana dengan bulunya Rasulullah? Pun bulunya, satu bulunya dihitung dengan satu kebaikan. Tapi dengan catatan, karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah, demi Allah, sebagaimana yang dilakukan Nabi Ibrahim tentang putranya yang akan disembelih, beliau menyembelih anaknya saat itu adalah karena perintah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kasih dan dikasihinya. Karena itulah Nabi Ibrahim laksanakan. Demikian apa yang kita saat ini simak daripada kisah singkat Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya. Apa yang kita jalankan ibadah itu tentunya harus dilandasi dengan nilai-nilai keikhlasan. Andai kita belum memahami tentang masalah ikhlas, minimal kita tingkatkan bahwa apa yang kita lakukan lillah, dan lillah hanya saya lakukan karena Allah dan karena Allah, bukan karena yang lain. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan juga mudah-mudahan Allah senantiasa rahmati kita pada saat ini sebagaimana Allah rahmati Nabi Ibrahim dan putranya dan beserta keluarganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa ibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة التابعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض الله عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعن كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله بما يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله أعلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naiknya